Program ini alhamdulillah kita semakin fokus setiap bulannya kita adakan materi-materi untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pendikar ini ya, yang ada terkait sholatnya, Qur'annya dan ramah. 1, 2, 3, 4, open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, kali ini kita akan lanjutkan lagi acara yang kita nantikan yaitu podcast ya di sekolah kita SDIT Permata Bunda 2. Dan kali ini pembahasan podcast kita yaitu tentang program yang lagi hits yang ada di sekolah, yaitu tentang pendikar. Pendikar itu singkatan dari pendidikan karakter. Ya, baik para penonton budiman dan pemirsa di rumah sekalian, insya Allah bersamaan dengan program pendikar ini, saya sudah mengundang khusus orang-orang yang mumpuni di bidang ini. Beliau-beliau ini adalah Ustadz yang sekaligus juga menjadi pengajar di SDIT Permata Bunda 2 yang akan kita undang hari ini, dan alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik, langsung saja kita panggilkan narasumber yang pertama yaitu ada Ustadz Hardi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Iwan. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua kita panggilkan narasumber yang kedua yaitu Ustadz Faruk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Alhamdulillah sehat ya. Ini ngomong-ngomong kegiatan kita podcast kita ini kan kita laksanakan di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Ya, Iya, betul. Bagaimana Ramadan kali ini Ustadz? Alhamdulillah lancar Ustadz. Lancar ya Ustadz? Ustadz tadi? Alhamdulillah 3 hari ini ya masuk 3, insyaallah masih belum putus. Belum putus ya, Masya Allah. Semoga aja sampai. Tapi hari ini masih puasa semua ya? Insyaallah puasa. Ya, kalau saya sih nggak puasa nih Ustadz. Nggak puasa? Puasa. Iya, maksudnya semalam Ustadz. Wah, semalam nggak puasa Iya. ya. Sama Itu kan? aja. Sama ya? Iya. Ya, mudah-mudahan karena kita sudah satu suhu, satu hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ini bisa sama-sama mencari ridho ilahi Robbi. Amin ya. Amin Ya, ya Allah. Rabbal. Amin amin ya Rabbal. Baik, Ustadz Faruk dan Ustadz Hardi, Ya. ngomong-ngomong soal puasa pasti nggak jauh-jauh dari mudik lebaran ya. Dan ada kabar baik nih dari pemerintah, kita sudah dibolehkan mudik nih. Iya, alhamdulillah. Iya, ngomong-ngomong Ustadz Faruk dan Ustadz Hardi mudik nggak nih kira-kira tahun ini? Dari Ya. Ustadz Faruk dulu deh. Kalau saya sih kalau mudik keluar kota udah hampir setiap hari Ustadz. Setiap hari ya? Hampir setiap hari. Emang kemana Ustadz mudik? Karena rumahnya emang di luar kota Ustadz. Oh, rumahnya di luar kota ya. Ya di Jatimulia. Di Jatimulya ya. Lampung Selatan. Jadi udah setiap hari lah keluar kota. Kalau orang tua di mana Ustadz? Kalau orang tua di luar kota juga Ustadz. Di Pesawaran. Pesawaran. Eh, Wah, itu mah bisa mudik setiap saat ya. mudik setiap saat. Iya, Masya Allah. Itu satu keunggulan atau kelebihan kalau yang deket bisa sering-sering mudik Ustadz ya. Iya. Ya, tapi ya Alhamdulillah. lumayan juga sih budgetnya Ustadz ya. Kalau Ustadz Hardi sendiri, mudik kemana nih rencana? Insyaallah kalau saya ke Wai Halim yang paling dekat. Paling dekat, itu Paling mah bukan dekat. mudik Ustadz kalau masih dalam kota itu. Iya iya, kalau jauhnya ke Krui insyaallah ya. Krui ya. Itu di rumah mertua atau orang tua? Rumah orang tua di Krui, tapi di Wai Halim juga kampung saya juga. Oh, Lahir di situ. Masya Allah. Kalau di Krui itu banyak ininya Ustadz ya, banyak pantainya Ustadz ya. Insyaallah banyak kalau mau main di sana. Ada yang gratis, ada yang bayar. Tinggal yang bayar. milih aja. Hmm, Kalau bisa berenang. Masya Allah. Itu insya Allah suatu saat kalau ada waktu luang bisa pergi ke Insya Allah sana. kita Tempat bisa. ke daerahnya Ustadz Hardi ya, banyak Insyaallah. pantainya. Silakan. Ya, baik. Gini nih Ustadz. Ya. Kita ini kan hari ini kan mau membicarakan tentang pendikar atau pendidikan karakter yang ada di sekolah kita Ustadz ya. Betul. Nah, di dalam pendikar itu ya insya Allah ini akan kita bahas hari ini di acara podcast kita. Di dalam pendikar itu kan ada salah satu program yang dicanangkan oleh yayasan untuk semua unit Ustadz ya. Betul. Iya betul. Itu diantaranya ada pembiasaan sholat, habis itu Quran dan juga ramah ya. Ramah. Betul. Nah, tentang program ini Ustadz, itu pendapatnya bagaimana nih? Dari Ustadz Faruk dulu deh.
kalau tentang ini ya, jadi emang program dari yayasan ya dan dilaksanakan di sekolah ini nih tujuannya biarin meningkatkan kualitas dari peserta didiknya. Jadi kita ini nanti. Jadi agar dibiasakan untuk sholatnya itu 5 waktu dan bukan cuma 5 waktu tapi juga tepat waktu. Benar. Dan juga dekat dengan Al-Quran, jadi pribadinya ke Al-Quran. Lalu akhlaknya menjadi baik dari kebiasaan dari Betul. kebiasaan itu. Nah, seperti itu. Oh, Masya Allah ya. Kalau dari Ustadz Hardi sendiri, tanggapannya seperti apa Ustadz tentang pendidikan karakter ini Ustadz? Ya, jadi program ini luar biasa ya, yang kita canangkan di SDIT Permata Bunda 2 ini. Bahwasanya ini program yang sangat-sangat dinantikan, karena program ini adalah bentuk kecintaan kita kepada anak didik kita, bukan hanya sekedar akademik, tapi bagaimana keilmuan dan keimanan ini masih bisa terjaga pada masa kondisi COVID-19 ini. Ya, kita ketahui ya, dari kondisi COVID ini kita hampir kehilangan kontrol untuk mencari solusi bagaimana agar anak-anak ini ibadahnya bisa terkontrol dengan baik ya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Alhamdulillah dengan program ini kita bisa kembali mengontrol ibadah dari anak-anak didik kita ini. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah sekali ya. Jadi kalau saya bilang ini ya para pemirsa, dari tanggapan Ustadz Farouk dan Ustadz Hardi ini adalah bisa menjadikan salah satu gebrakan baru untuk dunia pendidikan ya. Karena pada saat ini kita juga sedang mengalami pandemi yang lumayan panjang, walaupun akhir-akhir ini sudah lumayan berakhir, tapi ini sangat bagus diterapkan untuk anak-anak ya. Betul sekali. Iya. Terutama pembiasaan ibadah. Betul. Karena banyak keluhan-keluhan dari orang tua yang anaknya mulai misalkan untuk sholatnya itu mulai susah dibangunin, ngajinya juga lumayan susah seperti itu. Betul. Jadi pembiasaan ini bisa mengembalikan semangat anak-anak lagi untuk disiplin dalam beribadah, begitu Ustaz ya? Iya, Betul. benar. Jadi semangat belakang. Oke Ustaz, ini ngomong-ngomong Ustaz, sudah berapa lama Ustaz pendidikan karakter ini dilaksanakan atau digulirkan di sekolah SDIT Permata Bunda 2 ini Ustaz? Ustaz Farouk. Kalau misalkan mulainya itu adalah dari bulan Januari ya, jadi kayak hitung 3 bulan dari sampai sekarang. Dan ini masuk ke fokus ke Al-Quran. Kalau bulan lagi Al-Quran Ustaz ya? Kalau bulan lalu kita fokusnya ke sholat. Sekarang fokusnya ke Al-Quran. Oh, jadi program ini fokusnya itu tidak langsung bareng-bareng Ustaz? Tidak langsung bareng-bareng. Jadi satu-satu dulu Ustaz ya, dari mulai fokus ke sholat dulu, baru terus ke Al-Quran. Dan yang terakhir adalah rahmah. Masya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Mudah-mudahan anak-anak dari apa program yang dicanangkan sekolah itu satu persatu bisa dilaksanakan dengan baik ya Ustaz ya. Dari program Pendikar ini sebelum dilaksanakannya dan setelah dilaksanakannya Pendikar ini apa Ustaz perbedaannya antara sebelum dan sesudah dilaksanakan Pendikar ini? Ya, jadi selama kita sebelum melaksanakan Pendikar ini di sekolah kita mengalami kesulitan dalam hal evaluasi, ya, yaitu terutama ibadah di rumah siswa. Dalam hal ini terutama sholat anak-anak yang hanya kita kontrol langsung melalui komunikasi dengan orang tua, ini terkadang terkendala ya dengan namanya sinyal, kuota dan sebagainya ya. Itu yang membuat kita komunikasi dengan orang tua agak sedikit terhambat. Nah, benar. setelah adanya program ini, alhamdulillah kita bisa mengajak kerjasama dengan orang tua di rumah maupun di sekolah ya. Dengan program Pendikar ini, evaluasinya bentuknya bisa lembaran-lembaran tadi yang disampaikan oleh Ustaz Farouk tadi ya, dievaluasi melalui BPI maupun program-program. Bahkan di majelis pagi kita tanamkan terus. Sebelumnya di majelis pagi kita masih belum fokus ya, dan sekarang alhamdulillah dengan adanya program ini, alhamdulillah kita semakin fokus. Setiap bulannya kita adakan materi-materi untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan
pendikar ini ya, yang ada terkait sholatnya, Qurannya dan ramahnya ini. Seperti itu. Baik. Lalu Ustaz, ini ada tambahan Ustaz untuk bentuk komunikasinya sendiri yang sudah dijalankan ke orang tua ini kan program yang membutuhkan kerjasama Ustaz ya. Betul sekali. Nah itu lebih jelasnya itu seperti apa Ustaz untuk supaya pendikar ini bisa sukses gitu Ustaz ke anak-anaknya gitu. Ya, alhamdulillah kita selama ini sudah menjalin komunikasi dengan orang tua melalui grup-grup WA Oh, yang jadi ada. sudah ada grup-grup WA Ustaz ya. Kemudian kita juga komunikasikan bersama anak-anak pada saat PTM, pada saat daring, dan kita masukkan disisipkan dalam mata-mata pelajaran terkait dengan sholat ini, dan kita terus kita bawa terus, misalkan program 1 bulan ini tentang sholat, maka kita menekankan setiap pelajaran ataupun setiap kegiatan kita sisipkan materi-materi tentang program ini sholat misalkan, seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Jadi kalau kegiatan ini, kalau menurut saya nih saat ini efeknya tidak hanya ke anak-anak saja Ustaz ya. Betul sekali. Tapi bisa dirasakan ke lingkungan sekolah, Betul. Iya. juga kepada lingkungan di rumah gitu untuk Iya. orang tua. Mungkin yang mohon maaf mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin ibadahnya masih kurang itu, Betul. malah justru kadang-kadang anak-anak suka ayo nih kita bangun pagi gitu ya. Mungkin ada yang sampai seperti itu ya Ustaz ya. Iya. Yang anak-anak yang ekstrim mungkin seperti itu. Oke. Jadi secara umum kalau menurut saya pendidikan karakter ini sungguh bagus sekali untuk dilanjutkan di SDIT Permata Bunda 2. Itu menurut saya. Nah, kalau menurut Ustadz Faruk dan Ustadz Ardi, untuk kedepannya pendikar ini seperti apa? Ya, menurut saya sih ini bagus ya, perlu dilanjutkan ya. Jadi program ini tidak hanya putus pada saat setelah Pandemi ini aja ya? pandemi ataupun PTM, tapi setelah nanti normal kita akan coba teruskan. Karena untuk membuat sebuah kebiasaan maka diperlukan namanya keistiqomahan. Seperti itu. Masya Allah. Iya. Memang kalau bicara soal istiqomah itu Ustadz, sesuatu yang terkadang gampang tapi sulit untuk diistiqomahkan, dikontinyukan seperti itu Ustadz ya. Kalau menurut Ustadz Faruk, apakah pendikar ini cukup di pandemi ini saja atau untuk selanjutnya sampai tahun-tahun berikutnya kita akan terus laksanakan ini? Ini emang bagus Ustadz ya, harusnya dilaksanakan ke tahun-tahun berikutnya juga, sehingga meningkat, jadi bukan cuma kebiasaan dari anak, jadi udah jadi kebudayaan sekolah. Budaya sekolah Jadi ya budaya masuknya sekolah ya. jadinya. Budaya sekolah yang sholat itu sudah menjadi akarnya mereka, jadi mereka udah merasa risih kalau misalkan mereka nggak sholat, nggak baca Quran. Jadi seperti itu Ustaz. Ya, baik. Oh ya Ustadz, ini kan tadi dari pendikar ini kita baru membahas tentang kebiasaan sholat Ustadz ya. Ya, betul. Kalau saya lihat itu masih ada lagi pembiasaan Quran. Ya. Nah, itu seperti apa nih dari Ustadz Hardi dulu nih? Pembiasaan Qurannya itu seperti apa Ustadz? Ya, alhamdulillah ya, kita di anak-anak ini kita membiasakan dengan adab-adab ya, adab-adab ya. terhadap Al-Quran ya. Bagaimana yang biasa kita sudah lakukan di sekolah maupun di rumah, terutama yang nampak sekali kita di sekolah ini ya, mereka bagaimana cara tahapannya itu membawa Al-Quran, dari memegang Al-Quran, kemudian mereka juga sambil menghadap kiblat, cara membaca Qurannya, menutup aurat, serta bagaimana cara menghormati Al-Quran dengan meletakkan di tempat yang tinggi. Itu seperti itu. Itu sudah juga dijalankan Ustadz ya? Alhamdulillah itu sudah berjalan. Setelah program sholat ini kita lanjutkan dengan program Al-Quran ini. Beberapa kali Ustadz ini saya melihat ada anak-anak sudah kelas atas gitu saja itu membawa Al-Quran dengan cara ditenteng seperti ini, itu sangat cocok sekali berarti dengan diadakan program ini Ustadz ya. Kalau menurut Ustadz, pembiasaan ini apakah ada dalam bentuk punishment gitu ketika setelah ini disosialisasikan ke anak, diterapkan ke anak, ada anak-anak yang melanggar, apakah ada punishment atau tidak begitu Ustadz? Atau hanya sekedar teguran? Biasanya kalau ini bentuknya teguran ya. Teguran ya? Lebih ke teguran. Agar mereka selalu keingat kalau misalkan mereka ada pelanggaran, itu tuh kita tegur agar mereka
ada perubahan. Dan kalau misalkan kita tegur secara istiqomah juga, misalkan ini, mereka akan terbiasa nanti. Oh itu salah, Iya, kurang benar, tepat. benar. Nah, seperti itu. Karena memang ini sih Ustaz ya, namanya juga masih anak-anak Ustaz ya. Iya. Jadi kadang aturan itu bukan untuk ditaati, tapi kadang malah untuk dilanggar gitu Ustaz ya. Nah, untuk dilanggar. Iya, betul. Makanya dengan cara apa tuh namanya, komunikasi yang baik, itu insya Allah akan mendapatkan solusi untuk keberhasilan program pendidikan ini Ustaz ya. Betul, setuju. Baik, Ya. Masya Allah. Baik, penonton dan pemirsa di rumah, bincang-bincang kita mungkin hanya ini ya, tentang pendidikan karakter, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk kedepannya, insya Allah kita akan melaksanakan podcast lagi, mungkin bukan tentang pendidikan Al-Quran atau pendidikan karakter, tapi mungkin tentang tema-tema yang lain yang insya Allah menarik di sekolah kita, seperti itu. Sebelum kita tutup, Ustadz Faruk dan Ustadz Hadi ada pesan-pesan untuk penonton di rumah? Pantun. Pesan-pesan. Mungkin kalau Mungkin kita- untuk siswa ataupun untuk orang tua, untuk penonton di rumah boleh Ustadz? mungkin kalau untuk siswa, untuk orang tua ya. Kalau untuk orang tua, kegiatan di sekolah ini harus butuh banget ya dari Sinergitas. sinergitas antara sekolah dengan orang tua. Jadi diharapkan ya apa yang ada di sekolah ini nggak akan bisa berjalan lancar kalau misalkan yang di rumah juga kurang seperti itu. Demikian betul, juga betul. misalkan ada kegiatan yang di rumah, pembiasaan di rumah, di sekolah pun harus kita biasakan lebih baik lagi. Jadi semacam kayak ini Ustadz ya, antara orang tua dan guru itu jadi tim yang solid gitu Ustadz ya. Iya. Tidak bertepuk sebelah tangan gitu istilahnya. Masih. Iya. Kayak lagi Kalau ya. dari Ustadz Hardi sendiri mungkin ada yang disampaikan pesan-pesan untuk penonton di rumah. Ya, untuk para pemirsa sekalian, program yang dibuat oleh SDIT Permata Bunda maupun yang bergerak di bawah unit yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung, kesannya luar biasa buat anak-anak yang selama ini mengikuti program ya. Bahkan kita juga memberikan apresiasi kepada para siswa yang berhasil untuk menjalankan program ini selama program ini kita jalankan, baik itu berupa hadiah maupun berupa piala dan sebagainya yang sudah kita siapkan. Dan buat untuk orang tua, jangan ragu-ragu untuk menitipkan anak-anaknya di sekolah SDIT Permata Bunda 2 maupun di bawah Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung. Insya Allah kami siap mengemban amanah dan kami siap untuk mendidik anak-anak ayah bunda sekalian menjadi anak-anak yang soleh, cerdas, dan berkarakter. Masya Allah. Soleh, cerdas, berkarakter. Insya Allah. Ini adalah harapan semua orang tua, insya Allah. Qur'ani Ya. berkarakter prestasi. Qur'ani, berkarakter, berprestasi. Masya Allah ya. Apalagi yang kita inginkan sebagai orang tua kecuali mempunyai anak yang solih, solihah, mempunyai adab dan juga dekat dengan Al-Quran. Seperti itu Insya Ustadz ya. Allah. Iya, amin. Ya. Baik Ustadz, tidak terasa waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan apa yang Ustadz Faruk dan Ustadz Hadi sampaikan di podcast ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menjadi syiar untuk sekolah kita ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Mungkin dari saya pribadi nih Ustadz, kalau mungkin selama kita ngobrol ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya Ustadz ya. Ya, sama-sama. Ya, baik, dan mengucapkan terima kasih banyak nih Ustadz Faruk dan Ustadz Hadi atas keluangan waktunya sudah mau diundang di sini nih ya. Iya. Walaupun dalam keadaan berpuasa ini Ustadz ya. Insya Allah siap undangan. Salam Ustadz Hardi dan juga Ustadz Faruk untuk keluarga di rumah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan puasa kita lancar sampai akhir. Amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. Ya, begitulah pemirsa podcast kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menyaksikan kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya saya mau berpantun dulu. Pergi ke Medan membeli terasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Kami dari
Tim podcast PB2 mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung. Semoga tetap jaya, jaya, jaya. Allahu Akbar.